ini. Rustikawati. Ya. Itu tahun berapa Bapak mencari terakhir ketemu beliau? 2020. 2020. Waktu menulis Undercover 2. Dan waktu itu gimana tanggapannya beliau waktu dulu? Keterangannya gitu ya. Dulu ya? Ya, ini yang dulu. Keterangannya dia ngomong, Mahmud Nurwindu itu bohong kalau dia ngaku dari kelas 3 IPA 2 sama dengan Jokowi. Wong dia Tunggu. Mahmud Nurwindu itu siapa? Ya teman seangkatan Bu Isti ini yang ngaku jadi teman sebangkunya Jokowi. Oh, dia mengakui itu saat di proses perkara. Bukan, di mana-mana dia juga nulisnya begitu. Oke. Dia kayak action betul, pamer ini saya teman sebangkunya Jokowi. Karena saya ada melihat sebuah video di mana dia bersaksi di pengadilan, benar? Iya, di pengadilan pun dia ngomong begitu. Oke. Nah. Jadi itu kesaksian Mahmud Nurwindu di pengadilan. Ya, dan waktu itu Bu Isti Rustikawati, sebagaimana Anda juga masih ingat sebelum ketemu ini tadi saya sudah ngomong toh, Bu Isti itu yakin bahwa Mahmud Nurwindu itu sekelas dengan dia di kelas 3 IPA 3. Ya toh. Tapi kenapa Mahmud ini malah ngakunya dari kelas 3 IPA 2 bareng Jokowi gitu loh. Oke. Ya. Jadi 3 IPA 3 itu di tahun 80 ya. Ada Ibu Isti dan ada Mahmud Nurwindu. Ya. Yang setelah saya cek kemarin, Pak Mahmud Nurwindu ini adalah komisaris petrokimia. Ya. Gresik. Gresik. Oke. Kemudian pindah ke Kujang. Pupuk ya itu ya. Ya. Oke. Nggak tahu sekarang masih menjabat atau enggak. Masih komisaris apa enggak ya? Nah, jadi Ibu Isti ini tadi ketemu, Pak? Ketemu. Ada di rumahnya? Ya, itu saksinya itu. Ini saksinya, benar. Tadi ketemu dengan Ibu Isti? Ya, benar. Saya tadi sebagai pengantar, ya mengantar Bapak Bambang Tri itu benar udah menuju ke lokasinya, udah sampai di rumahnya dan udah ketemu sama beliau. Oke. Ya. Tadi dia sendirian atau ada? Kebetulan di rumah sendirian tadi. Oke, kebetulan ya. Langsung ketemu sama beliau juga. Langsung ketemu orangnya. Ya. Kira-kira awalnya gimana, Bang? Apakah menolak, menutup pintu kayak Pak Kasmujo gitu? Aduh, saya nggak mau ini atau gimana? Enggak, dia terbuka. Beliau itu langsung terbuka, menerima kami ya sebagai selayaknya tamu lah. Tidak ada duduk di dalam rumah ya? Di luar rumah, ya, di teras. Di luar, Tadi di teras. kebetulan di teras. Oke, Ya. nggak apa-apa. Yang penting diizinkan masuk lah. Iya benar. Bukan seperti Beliau- orang yang tidak kenal di luar aja gitu Iya. ya. Beliau orangnya ya terbuka pada Baiklah. kami semua. Ya beliau kemudian ditanyain sama Pak Bambang Tri. Terus ya intinya sih Pembicaraannya hangat lah ya. hangat ya. Oke. Ibu Isti ini bilang memang dia kenal Mahmud. Iya memang kenal wong itu sekelas. Di Oke. kelas 3 IPA 3 itu loh. 3 IPA 3. Ya, Oke. tadi saya ngomongnya saya ngomongnya, Bu, Mahmud itu bohong juga di pengadilan di sidang saya. Ya. Ngomongnya dia tetap ngotot 3 IPA 2 satu bangku dengan Jokowi. Padahal Ya. Ibu kan dulu cerita sama saya, Mahmud Ya. itu 3 IPA 3 sekelas dengan Ibu. Bajingan, Bu, memang Mahmud itu. Sampai saya bilang gitu. Oh. Terus beliau terdiam toh. Ya, jadi Anda benar. Ya, saya dulu pernah mengatakan seperti itu. Tapi untuk yang saat ini, saya nggak mau. Jangan saya dibawa-bawa lagi. Apalagi suami saya itu bisa marah sama saya. Oke Bu, yang penting Ibu ngakui saya itu nggak salah. Ingatan saya waktu 5 tahun yang lalu itu. Oke. Gitu loh. Berarti Bapak mengkonfirmasi bahwa keterangan dia tahun itu dengan sekarang sama. Sama. Oke, benar nggak Pak? Bapak ikut dengar tadi? Ya kebetulan saya tadi lagi di luar, nggak ikut. Oh, nggak Gabung, ikut. ya. Cuman pembicaraannya Waktu ini ya? yang ini saya cuma saksi nggak dengar ya. Oke. Cuma tapi lihat aja. ngelihat aja ya. Iya. Jadi nggak dengar tentang IPA atau IPA 2 atau IPA 3 itu nggak dengar ya? Nggak dengar. Oke. Dia Tapi- dengarnya waktu mau pamit itu kan saya panggil lagi. Mm. Di situ saya sempat ngomong lagi, lah ini buktinya kalau saya sudah ketemu Bu Isti gimana? Apa saya boleh moto Ibu atau gimana gitu toh? Ya. Foto enggak boleh. Oke. Terus jangan
lama-lama nanti suami saya ini bangun malah bahaya. Oke, berarti tidur Ya, suaminya. suami sedang tidur. Ya. Terus gimana Bu? Saya minta nomor telepon ibu, gitu. Dikasih. Dikasih, Oke. gitu. Yang mencatatkan malah D ini. Oh, mungkin karena sedikit gaptek aja kali ya. Mungkin minta ya saya bantuan ya diminta bantuan untuk Ya bukan menuliskan gaptek, nomornya. capek itu. Oh, capek, bukan gaptek. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, terus Ah. terus saya bilang miss call biar Bu Isti punya nomor saya. Oke. Nah, Bu Isti juga menanyakan, lu dulu kan jenengan sudah punya nomor saya. Ya nomor saya itu dirampas polisi toh Bu. Walaupun HP-nya Gus Nur enggak punya saya yang disita polisi. Loh, HP-nya Gus Nur, Enggak diutuin sama polisi. HP Bapak Disita. sampai sekarang nggak balik? Enggak balik. Wah, itu nanti kita tanya Janes Bond lagi tuh. Ya. Gimana kalau HP-nya disita sama polisi terus nggak dibalik-balikin Ya, sampai sekarang? ya udah teruskan yang Ya, Bu Isti lagi. lalu jadi Ibu Isti ini intinya mengaku dari 3 IPA 3 sekelas dengan Mahmud Mahmud Nurwindu. Nurwindu, dan apakah ditanya ada nggak di 3 IPA 3 itu ada Joko Widodo? Enggak usah saya tanya juga jelas dia enggak. Nggak ada ya? Kan ini fiksinya itu Jokowi lulus dari kelas 3 IPA 3 IPA 2. 2. Ya dan itu tercermin dari nomor ijazahnya segala macam. Nomor ijazah. Ya toh. Dan Mahmud itu ngaku sekelas sebangku dengan Jokowi kelas 1, 2, 3, 3 IPA 2. Iya toh. Inilah yang dibantah oleh Bu Isti Rustikawati itu. Tadi kembali menegaskan Mahmud itu 3 IPA 3 bareng saya. Terus Oh, ada satu hal lagi yang saya tanyakan. Ya. Bu, kalau Bu Isti kan dulu kuliahnya di UNS. 11 Universitas Maret, Negeri Surakarta. Surakarta. Iya, saya ambil diploma. Sekarang saya tanya Bu, Mahmud di sidang saya itu ngaku pernah kuliah juga di UNS. Nah, Wah enggak, kalau itu kan saya ingat, itu kebohongan lain Mahmud itu. oh Mahmud ngaku pernah di UNS, Ya. ternyata tidak. Tidak, bohong lagi itu. Ya, Itu nanti poin. kita boleh tanya ke UNS juga tuh. Iya. Pernah nggak punya mahasiswa bernama Mahmud Nurwindu? Ya pasti nggak ada. Dan punya nggak bernama Isti Rustikawati? Kalau sedikit pasti ada. Pasti ada ya. Ya nanti kita cek sama-sama ya. Walaupun dia diploma ya, Ya. bukan S1. Tapi nggak apa-apa lah, Pak. Ya. Pasti kan ada juga. Ya. Sarjana muda kek, diploma kek, apa pasti ada datanya Ini semua. pokoknya buru aja Mahmud Nurwindu. Emang di mana dia, Pak? Ya nanti saya beritahu lah. Tapi Oh, nanti yang berangkat Sentana. Oke, ntar kasih tahu ya, rumahnya di mana ya. Ya. Biar saya wawancara. Ya, Si Mahmud Nurwindu ya, ini, ya, apakah benar dia 3 IPA 2 atau 3 IPA 3 ya. atau Lu kalau itu kan sudah ada di ya. persidangan, nggak perlu tanyakan kenapa sampai bohong segitu Ya. sampai Bambang Tina masuk penjara gitu. Ya, karena ini mengerikan loh. Nah, Kebohongan yang membuat seseorang masuk penjara. Ini kira-kira ada lagi, Pak? Sebelum saya tanyakan Janes Bond untuk menganalisa soal perkara ini. ya dari saya cukup sekian. Itu saja. Ya. Dan Bapak sudah puas cukup bahwa itu bisa menjadi bukti baru Iya. untuk Bapak bisa PK. Iya dong. Kalau misalnya hakim mendesak, hadirkan. Saya kan punya nomor teleponnya. Ya, betul. Iya toh. Jadi nanti yang minta Bu Asti ini bersaksi hakim dong. Ya. Ya. Atau kalau mau cepat Pak Prabowo. Oke. Nanti nomor teleponnya Bu Isti saya berikan Pak Prabowo, panggil aja Pak kalau mau tahu kebohongan Mahmud dan Jokowi. Oke, nanti kita kirimkan ke Pak Prabowo juga Ya, ya. Dengan cara apapun. ya. Jadi waktu sidang itu Mahmud juga bawa ijazahnya sendiri yang palsu. Oh, Iya toh, yang berasal dari kelas 3 IPA 2. oh, ya Yang pastinya begitu ya. Iya, yang aslinya kan 3 IPA 3. Ya. Dan saya sudah lihat yang asli itu. Pernah. Oke. Waktu pertama kali saya ditahan, saya minta ditunjukkan ijazahnya Mahmud Nurwindu. Mahmud Nurwindu itu. Bener ternyata. Walaupun fotokopi lo ya. Iya. Dari nomornya itu bener. Iya. Kalau ini berasal dari kelas 3 IPA 3. Ya. Tapi waktu di sidang kok
kok berubah ijazahnya, nomornya. Oke. Itu pasti palsu. Ya kira-kira kayak gini yang dilakukan Jokowi dengan ijazah UGM-nya juga. Kesimpulannya Jokowi itu ya nggak lulus. Kesimpulannya nggak lulus. Nggak lulus. Dan dia itu, saya punya saksi yang mengatakan Jokowi itu nggak naik kelas 2 kali. Jadi dia, Oh, siapa, Pak? nama saksinya, Boleh dibuka nggak? boleh. Oh, boleh. Iya toh. Tapi saya memang belum bisa ketemu ini. Oke. Iya toh. Suryo Atmanto, rumahnya sana, Purwakarta. Iya Purwakarta. Oke, nanti kita cari sama-sama. Ya, ya. Purwakarta nggak jauh dari Jakarta itu. Dan dia dapat hadiah jadi komisaris Bukit Asam di Palembang itu. Waduh, komisaris semua ya? Iya. Saya kira Pak Iman Raharjo doang komisaris. Ada lagi Mahmud Nurwindu, ada lagi Pak Iman kan wakil menteri, naik sedikit. iya, Iya. habis komisaris wakil Iya, menteri. Iya. Dia doang tapi Itulah modelnya termul itu ternak-ternak itu yang menikmati itu sampai komisaris itu ya. ya sampai gedut-gedut perutnya itu. Ada yang penting lagi tadi omongan Bu Isti Rostikawati. Oh iya iya. Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Nah, jadi hubungannya Keterangannya Bu Isti Rostikawati. Lah kan Mahmud ngomongnya malah Jokowi yang hebat, juara umum nomor 1. Itu bohongnya Mahmud. Jokowi juara umum nomor 1. Iya. Ya tapi di UGM sih kita lihat nilainya C semua ya. Bukan, kita nggak usah bahas UGM. UGM itu apa itu? Palsu juga. Iya. Di SMA-nya aja itu jelas bohong kalau dia ranking 1 juara umum. Karena Bu Isti mengatakan Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Oke. Ya. Ya Pak Mahmud, kalau Anda memang yang pinter, anak IPA, bahkan sampai di UNS ya, katanya kan, ngakunya begitu. Bahkan gara-gara itu sampai bisa jadi komisaris Petrokimia Gresik. Dia Itu memang BUMN yang hebat loh itu. dia memang bener kuliah di Undip. Ya. 2 tahun nganggur terus kuliah di Undip. Tapi tidak pernah di UNS. Ngapain dia ngaku pernah di UNS? Oke. Segala gitu loh. Ya nanti kita lihat catatan laporan keuangan dari Petrokimia Gresik. Iya. Kita bisa buka itu Pak. Iya. Nanti kita buka dari Bursa Efek. Tapi kalau di situ bener dia insinyur kimia betul dari Undip. Dari Undip. Ya. Lo kan ngakunya UNS. Berarti kan tidak Bukan matching. dia mengaku 2. Iya. Selama nganggur itu kuliah di UNS baru pindah ke Undip gitu loh. Oke. Tapi itu bohong yang pernah di UNS. Yang itu. UNS-nya bohong. Nah, menurut Ibu Isti Rustikawati. Menurut Ibu Isti. Nah, kira-kira apa kita bisa lanjut ke Pak Janes atau gimana Pak? Ada yang mau diungkapkan lagi? Atau Saya cukup itu aja. Tapi Cukup aja? kalau Pak Janes mau tanya yang lain-lain, Saya mau ngobrol dulu dikit ngobrol. ngobrol aja. Di Isi tengah. dikit Bang. Di tengah. Ya. Jadi gini, kepada Pak Bambang. Bambang Tri, ya, sudah kamu betul menjalani hukuman ya. ya. Dengan emosimu ingin menemui Mahmud, Mahmud yang membuat persidangan. Mahmud Nurwindu. Mahmud Nurwi Marmut aja bilangnya Marmut lah. Marmut. Biar memang otaknya Marmut aja lah, dia kan Ya. sebetulnya jadi saksi yang memberikan keterangan palsu di muka sidang. Semua yang kalian bicarakan itu semuanya kan berita acara persidangannya semua. Ya, ya. Yang mengatakan sebetulnya kuncinya pertama itu tidak bisa masuk ke persidangan itu. Karena kamu Jokowi Presiden telah mengotori semuanya, institusi hukum, polisi, jaksa, Ya, hakim. pengadilan itu. Kau rusak semua. Dunia udah tahu Jokowi kau pengkhianat. Ya. Benar-benar gak punya ijazah kamu. Ini buktinya nih, masih sehat dia. Dia sudah mengatakan. Tetapi pokok perkara sebetulnya adalah ijazahmu tidak ada, itu yang dibilang sama dia. Dilaporkan, kalian laporkan. Bukti kalian ijazah mana? Buktikan, jangan hanya narasi saksi si Mahmud. Mahmud, sebentar lagi semoga Mahkamah Agung PK dia harus dimenangkan. Nggak bisa nggak dimenangkan PK dia. Kamu Karena masuk. sampai sekarang belum ada bukti ijazah SMA dia. Bukti ada SMA yang asli SMA sama mahasiswa UGM dia belum ada. Pikirkanlah itu Pak Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Agung PK peninjau kembali ini. Ini akan menjadi memori untuk negara kita. Harus dimenangkan, jangan sampai dikalahkan PK dia. Tapi bila PK dikalahkan, habis semuanya. Negara ini sudah betul-betul kau injak-injak Jokowi. Tapi sekarang saya bilang, sekarang bersiap-siaplah kau Mahmud. Dia akan melaporkan Anda, Mahmud akan melaporkan Anda dengan keterangan palsu di muka sidang.
Itu jelas itu. Hmm. Kamu mengatakan kamu sekelas dengan sebangku, sekelas dengan si Jokowi. Ternyata ada saksi hidup yang ditemui sama dia barusan. Itulah dia namanya wartawan investigasi. Kalian-kalian yang mengetahui kebohongan Mahmud Nurwindu yang satu kelas kalian, ayo bersuara. Ya. Ini bukan personal, ini untuk kepentingan sejarah Indonesia. Gitu. Jadi kalau benar investigasinya Pak Bambang Tri bahwa Joko Widodo itu DO dari SMP P40 karena tinggal kelas ya Pak? Ya. Tinggal Dua kelas 2 kali. Berarti kelas 1 2 tahun dia? 3 tahun dong. Oh kelas 1-nya 3 tahun? Pertama kelas 1 nggak naik. Nah, Setahun lagi kan, nggak naik lagi. baru di DO Iya, akhirnya. baru DO. Karena 2 tahun nggak 2 lulus. kali DO lah. Gitu. Alasannya apa kenapa nggak naik kelas? Ya, Katanya dengar-dengar itu. Ya bego lah, goblok lah. ya nilainya nggak cukup. Gitu. Oh, nilainya nggak cukup. Berarti kurang kualifikasi. Makanya saya bilang yang ini mengetahui ini fakta-fakta ini itu apa sih susahnya bagi kalian untuk bersuara? Sekarang sudah ganti rezim. Bukan Joko Widodo lagi. Oke, kita tantang sekali lagi ya Mahmud Nurwindu. Berani nggak datang ke Jalan Damai? Ya, ke itu. Ke Studio Sentana. Studio Sentana TV. Anda kemarin bersaksi di persidangan. Ya, saat itu memang Pak Bambang Tri sedang ditahan, ya kan? Nah, sekarang berani nggak debat terbuka? Ya, disaksikan publik. Siapa yang berbohong? Anda atau Pak Bambang Tri? Kan begitu. Nah, ini harus jelas karena Anda di persidangan mengaku satu bangku, satu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan Joko Widodo. Jokowi ranking 1 terus gitu. Jokowi ranking 1 terus. Kata Mahmud nih. Jadi kata Mahmud Nurwindu di persidangan, Iya. Jokowi ranking 1 terus. Iya. Ranking 1 kelas. Bukan umum, paralel. Ranking 1 umum. Iya. Dari seluruh kelas. Iya. Wah, Kelas 1, 2, 3. Itu di persidangan Iya, dibilang. di persidangan. Oh, Mahmud Nurwindu, Anda pertanggungjawabkan kesaksian Anda di persidangan bahwa Anda mengatakan Joko Widodo ranking 1 umum, paralel ya. Kelas Ranking 1, 2, 3. 1 umum. Kelas 1, 2, 3. Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Padahal Bu Isti Rostikawati mengatakan Mahmud itu lebih pinter daripada Jokowi. Oh, gitu. Jadi kalau ini bisa dibuktikan kesaksian palsunya Mahmud Nurwindu, maka drop ya. Iya. Selesai semua, kasus ijazah UGM Iya. juga selesai ya. Iya, aman Sulaiman. Oh, gitu ya. Ayo Mahmud Nurwindu, di mana Anda berada sekarang? Jangan pengecut. Pertanggungjawabkan kesaksian Anda sekarang. Kau, Ya. kau sudah menikmati kehidupan yang mewah, yang kamu kaya, saya yang hampir mati di penjara. Tahu nggak kamu Mahmud Nurwindu? Oh. Mobilmu aja kamu kasih nomor cantik JKW 1980. Bullshit. JKW 1980 kan platnya B. Bukan. B atau apa? Nomor cantik Oh. Jadi di depannya JKW. JKW. Ush. belakangnya mungkin. Oh, di belakang JKW. 1980 Iya, pokoknya JKW. platnya lah itu nomor cantik itu JKW 1980. Waduh. Pokoknya Wih. ada itunya lah. Pokoknya ada JKW-nya. Hmm. Tahu nggak Pak Menteri, Mahmud Nurwindu itu tinggal di mana sekarang? Tahu. Di daerah mana? Provinsi? Mijen Semarang sini. Oh, di Semarang? Iya. Mijen. Iya. Kalian netizen ada nggak yang kenal atau tetangga dari Mahmud Nurwindu? Ini harus kita kejar nih. Karena jangan biasa untuk bersaksi untuk memenjarakan orang. Sebenarnya tanpa mengorek-ngorek ijazah UGM-nya, ijazah SMP P40 ini pun udah selesai ya. Iya, ini Oh iya. Kalau ini gugur ya sudah Iya. gugur semua ya. Udah UGM pun gugur Mm-mm. dengan Jadi- sendirinya. Jadi pembelaan terhadap ijazah UGM Jokowi termasuk dari rektornya itu akan diketawain kucing kalau ini bisa kita buktikan SMA-nya. Oh, iya, iya. Jokowi nggak punya itu loh. Oh, ya ya. Jadi begini ya, saudara. Memuncaknya emosi kemarahannya Pak Bambang Tri ini harus kita maklumi. Coba bayangkan kalau Pak Bambang Tri ini adalah diri kalian. Coba di penjara, tetapi ijazah Jokowi SD, SMP, SMA pun nggak berani, nggak bisa ditampilkan di persidangan, hanya modal fotokopi. Inilah mentalitas seorang presiden
ya, memenjarakan warganya pada saat dia masih menjadi presiden dan hanya bermodalkan Pada HP. fotokopi. Hanya bermodalkan fotokopi, ini harus dibenahi nih Pak Prabowo Subianto. Ya kan? Dan ini sejarah ini harus diluruskan. Sekali lagi Mahmud Nurwindu, dimanapun Anda berada, ya, pasti ada tetangga Anda yang akan mengetahui video ini dan Anda tidak akan tenang